Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza, mahasiswa Pertanian Ketek Riau, jurusan Sistem Informasi Generasi 23 kelas 2 SIB. Jadi pada video kali ini merupakan pertemuan ke-12 pada mata kuliah pemrograman framework lanjutan, di mana saya akan melanjutkan template setup untuk menambahkan feature produk. Pertama, kita akan membuatkan sebuah folder data di dalam pertemuan 5. Kemudian dalam folder data ini terdapat produk setup file file JSON dengan nama produk strip setup. Di sini file ini digunakan untuk mengimpor data-data yang akan kita gunakan atau akan kita tampilkan di page produk. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah file baru di dalam folder page dengan nama produk. Nah, jadi di sini kita akan paste codingan yang telah dibuat di modul. Nah, di sini kan nama komponennya beda nih, nama foldernya. Jadi kita ubah dulu komponen. Nah, ketika sudah diubah, kemudian kita pergi ke sidebar, kita akan menambahkan sidebar produk itu ke sidebar. Nah, kemudian kita arahkan ke produk, dan kemudian di main.jsx-nya jangan lupa untuk membuat root produk supaya nanti produk itu bisa ditampilkan atau dibaca oleh browsernya. Kemudian pastikan untuk package produk itu sudah terimport di atas atau di main.jsx. Kemudian ketika kita jalankan hasilnya, maka di sini sudah tampil nih data produk-produk yang telah kita importkan dari data JSON tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang tadi awalnya kita ngambil dari file JSON, kemudian data itu diambil langsung dari API produk milik JSON. Nah, di sini saya sebenarnya ada dua skenario, namun di sini saya memilih untuk menggunakan use effect. Namun kita lihat dulu perbedaannya di mana sih sebenarnya kalau misalnya kita pakai dari data JSON dan juga data dari JSON langsung, dari file atau data dari JSON langsung. Nah, di sini kita lihat di inspect, terus network, terus kita lihat di sini, kita reload page. Nah, di sini nih untuk bagian table ini nggak ada apapun sama sekali. Nah, kalau kita lakukan dengan menggunakan file JSON, data yang langsung dari JSON ya, maka di produk ini saya Ctrl Z saja karena saya sudah membuat use effect-nya. Namun sini saya pastikan saja deh supaya ada perbedaan. Nah, jadi kita menggunakan codingan yang ini, kemudian kita pergi ke hasilnya. Oh ya, di sini nggak nampak ya. Kita pergi ke undo deh. Nah, tadi saya lupa melihatkan bagian hasil dari tampilan data yang sudah di use effect. Di sini tuh ada nih, kalau kita refresh, kalau kita refresh itu ada data atau variabel produk yang kita ambil dari dummy JSON. Kemudian kita akan pergi ke bagian use effect dengan dependency state. Nah, jadi di sini kita akan membuat
sebuah nah, jadi pertama kita sebenarnya ini digunakan untuk search terhadap data. Pertama kita akan membuatkan get data itu dari dummy JSON, kemudian kita akan mengambil query-nya, kemudian mengambil query itu digunakan untuk menerapkan search dan query param dari data dummy JSON-nya. Kemudian di sini digunakan untuk memanggil ulang setiap query ketika ada perubahan di search. Kemudian di bagian produk, kita pergi ke produk di bagian sebelum table. Nah, di sini kita akan membuatkan sebuah bar search yang diambil dari query value query yang telah kita, ini mouse-nya agak rada-rada ya. Nah, yang telah kita ambil dari get assumes. Kemudian kalau kita lihat hasilnya, maka ketika saya ngetik di searching, ini saya delete dulu deh biar kelihatan. Nah, ketika saya mau ngetikkan Dior, maka dari page-nya itu mengetikkan satu-satu kata yang ingin cari, kayak diuraikan kalimat yang ingin dicari itu per hurufnya. Kemudian kita akan melakukan debunch menggunakan timeout, dimana kita akan melakukan di bagian produk di atas. Nah, di sini kita akan membuatkan sebuah timeout. Nih, const timeout set timeout sebanyak 500 milisecond di bounce. Kemudian di sini kita akan mereturn clear timeout atau cleanup. Dan ketika kita lihat hasilnya, maka ketika saya ketikkan Dior, nih setelah saya ketikkan Dior, maka API itu baru memanggil sehingga server tidak terbebani dengan request yang tidak perlu. Kemudian kita balik ke VS Code. Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat sebuah dynamic route. Pertama kita akan membuat di bagian main.jsx-nya. Waduh, mouse-nya. Nah, di bagian main.jsx kita akan membuatkan sebuah route yang mengambil sebuah ID. Dan kemudian di bagian kemudian kita akan membuatkan sebuah file baru di dalam folder page dengan nama product detail. Nah, di sini kita hanya memastikan codingan yang telah disiapkan. Kemudian di bagian produk, di sini ubah nama produk menjadi link detail. Di sini yang diambil berdasarkan item ID. Nah, setelah itu kita akan melihat hasilnya di page produk. Maka ketika kita klik namanya, maka akan diarahkan ke detail produk. Nah, di sini kita bisa melihat gambar kategorinya apa, brandnya apa, dan harganya apa. Kita klik light, kayak
red nail polish. Nah, di sini ada kategori. Kita akan melihat gambarnya, terus apa sih nama barangnya, kategorinya apa, brandnya apa, dan juga harganya berapa. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.